Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka yang disusun oleh Rizky Malik, Warsito Panji, Imka Faiz. Dan saya Warsito Panji selaku perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Dan kita langsung saja mulai. Yang pertama, neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Yang ketiga, tujuan penyusunan neraca pembayaran. 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. 7. Dipergunakan sebagai sumber dan penyusunan statistik pendapatan ekstrasional. Yang keempat, rumus neraca pembayaran. Neraca pembayaran dapat diformulasikan sebagai berikut. BOP sama dengan X per min M plus CI plus CO plus FB, yang dimana BOP neraca pembayaran, X min M neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antar ekspor dan impor barang dan jasa. CI atau CO neraca transaksi modal yang merupakan selisih antar capital inflow dan capital outflow. CO. FB neraca cadangan resmi negara. Jika dalam keadaan kesetimbangan, maka neraca pembayaran sama dengan nol. Jumlah antara neraca transaksi berjalan dengan neraca modal adalah neraca cadangan resmi negara dengan tanda yang berlawanan. Neraca cadangan resmi menunjukkan jumlah bersih dari cadangan internasional yang harus bergerak antar pemerintah untuk membiayai transaksi internasional. Kemudian macam-macam neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran defisit, surplus, seimbang. Fungsi neraca pembayaran yaitu sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian, pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian ini yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau the borderless economy yang disebut dengan the global economy. Kemudian sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Impor secara fisik, pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini kan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah
tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluaran ini yang akan dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka pengeluaran agregat memiliki 5 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang, dan pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, ekspor yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Barang impor yaitu barang perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri. Investasi pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Kemudian sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu, para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah. Padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang ini. Jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor sekarang ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antara negara, yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Mekanisme perekonomian terbuka disebut kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, tenaga kerja, uang, dan lembaga keuangan serta pasar luar negeri. Faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antara negara, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Itulah faktor ekspor, impor, dan ekspor neto. Kemudian siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada 5 jenis, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah ke atas, ekspor, impor, sehingga pengeluaran agregatnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus AX sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Nah, itulah siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 15, hasil presentasinya. Kalau ada salah kata-kata atau kurang penjelasan dari presentasi ini, kami mohon maaf, dan kurang lebihnya kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.